kondisi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Saat ini, kondisi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia masih dikatakan sebagai kondisi yang mengalami krisis dan lemah. Dari segi perlindungan hukum, di Indonesia sudah didasarkan pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pernyataan pasal tersebut, menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan segala upaya perlindungan hukum dari pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum, untuk memberi perlindungan dengan mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif. Sesuatu itu bisa berupa kepentingan maupun benda atau barang. Dalam hal ini, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, dan kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian, sebagaimana sudah memang diatur dalam pasal tersebut. Kemudian terdapat juga beberapa unsur-unsur yang terdapat dalam perlindungan, yaitu adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya, adanya jaminan kepastian hukum, adanya perlindungan yang berkaitan dengan hak-hak warga negara, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Berdasarkan pasal yang mendasari dan unsur-unsur perlindungan hukum pada masyarakat, seharusnya sudah menjadi suatu jaminan yang sangat melekat dan permanen untuk mendapatkan suatu perlindungan dalam diri setiap masyarakat. Hal itu menjadikan masyarakat mempunyai perlindungan hak, kewenangan, barang, dan diri untuk setiap masyarakat. Namun, faktanya, hal ini kurang menjadi jaminan untuk mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia yang sebagaimana sudah diatur dalam undang-undang dan seharusnya mengutamakan keadilan. Kenyataannya, perlindungan hukum masih memandang latar belakang dari masyarakat, seperti latar belakang ekonomi dan koneksi dalam lingkup hukum. Hal inilah yang menyebabkan kondisi perlindungan hukum di Indonesia sangat lemah dan krisis. Segi kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini, kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini selaras dengan kondisi perlindungan yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, di mana penegak berperan sebagai upaya menegakkan suatu upaya perlindungan yang diberikan dan didapatkan oleh masyarakat di Indonesia saat ini. Bisa dilihat pada persentase menurut survei yang dilakukan oleh LSI atau Lembaga Survei Indonesia, di mana mayoritas masyarakat 31% menyatakan bahwa kondisi penegakan hukum di Indonesia ini kurang berjalan dengan baik. Sementara sebanyak 29,9% merasa kondisi penegakan hukum di tanah air ini sedang, dan 27,9% merasa penegakan hukum dalam kondisi baik-baik saja. Sehingga bila dikatakan dan dilihat dari presentasi survei tersebut, bahwasanya persentase tertinggi dalam survei terhadap mayoritas masyarakat yang menyatakan 31%, yaitu kondisi penegakan hukum nasional di Indonesia saat ini kurang berjalan dengan baik. Salah satunya karena penegakan hukum yang masih diartikan sebagai penegakan undang-undang semata, sehingga keadilan prosedural dijadikan acuan dalam proses penegakan hukum. Jika dilihat dari pendekatan filsafat, maka pada hakikatnya tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Esensi dari tujuan hukum itu sendiri adalah terletak pada keadilan, sehingga hal ini menimbulkan beberapa penyakit dalam penegakan hukum yang menyebabkannya sakitnya penegakan hukum di Indonesia, yaitu pertama, menegakkan hukum sesuai dengan hukum namun tidak mewujudkan keadilan. Hal ini sering terjadi dalam suatu persidangan yang menangani kasus pidana. Kedua, penegakan hukum menegakkan keadilan tanpa melandasi dengan suatu hukum. Hukum dan keadilan seharusnya berjalanan seiringan. Penegak hukum perlu menegakkan hukum, namun juga penting memerhatikan sisi keadilan. Demikian juga penegak hukum
perlu menegakkan keadilan, namun juga harus mendasarkannya pada suatu aturan hukum. Sehingga keadilan yang menjadi dasar tersendiri kadang menjadi kalbu, karena dimana bahwasanya menciptakan suatu keadilan tetapi disalahartikan dengan hukum cenderung digunakan sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan oleh penguasa-penguasa lain yang sama halnya dipandang seperti sebelumnya dijelaskan pada segi dipandangnya perlindungan hukum di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus pelanggaran konstitusi di Indonesia. Salah satu contoh dari pelanggaran konstitusi adalah kehadiran pegawai negeri atau pejabat dengan banyak jabatan. Misalnya, apa yang terjadi ketika menteri memegang posisi lain pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Tentu saja hal ini melanggar ketentuan konstitusi yang berlaku. Konstitusi menegaskan bahwa pejabat negara yang berstatus strategis dilarang menyandang status sekaligus. Praktik rangkap jabatan juga tidak hanya dilarang oleh undang-undang, tetapi juga melanggar prinsip good governance. Oleh karena itu, posisi simultan adalah inkonstitusional. Salah satu contoh kasus pelanggaran konstitusi di Indonesia ialah tidak diungkapnya kasus pembunuhan Munir. Munir meninggal pada 7 September 2004 dalam perjalanan udara dari Jakarta menuju Amsterdam melalui Singapura. Hasil otopsi menunjukkan adanya senyawa arsenik dalam tubuh aktivis HAM tersebut. Kasus tersebut termasuk dalam kasus pelanggaran konstitusi di Indonesia karena menunjukkan pelanggaran atas pasal 28 huruf I Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang wajib mendapatkan perlindungan untuk tidak dibunuh dan disiksa. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus pembunuhan Munir hingga saat ini masih saja belum diungkapkan, bahkan setelah 17 tahun berlalu. Dalam kasus ini juga, Munir tidak mendapatkan perlindungan untuk tidak dibunuh sesuai pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai seorang rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kasus pembunuhan Munir termasuk dalam kasus pelanggaran konstitusi di Indonesia. Salah satu contoh yang menyita perhatian publik pada saat itu yaitu kasus penyiksaan Stephen Yudo Hamam. Peristiwa itu bermula saat ada keributan antara pria yang mempunyai keterbatasan atau difabel yang berusia 24 tahun dengan pemilik warung yang diduga mabuk. Nah, saat itu ada 2 anggota TNI Angkatan Udara datang ke warung tersebut berniat untuk melerai. Namun caranya dianggap melampaui batas dikarenakan anggota TNI Angkatan Udara tersebut membentak dan menginjak kepala pria yang mempunyai keterbatasan tersebut. Kasus ini termasuk dalam suatu pelanggaran konstitusi di mana bahwasannya peristiwa ini melakukan suatu penyiksaan yang merupakan bentuk diskriminasi rasial dan merendahkan martabat manusia. Kejahatan ini melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2 yakni diyakini setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Akan menjelaskan mengenai pengaturan HAM dalam konstitusi di Indonesia. Pengaturan HAM dalam konstitusi di Indonesia ini termuat dalam beberapa dokumen, di antaranya dokumen pertama itu ada Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengenai jaminan perlindungan atas hak asasi manusia. Di antaranya juga ada beberapa, yang pertama juga hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan pasal 27 ayat 1. Yang kedua ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pasal 27 ayat 2. Yang ketiga ada hak berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan pasal 28. Yang keempat ada hak memeluk dan beribadah sesuai dengan ajaran agama pasal 29 ayat 2. Yang kelima ada hak dalam usaha pembelaan negara pasal 30. Yang keenam ada hak mendapatkan pengajaran pasal 31. Yang ketujuh ada hak menikmati dan mengembangkan kebudayaan nasional dan daerah pasal 32. Yang kedelapan ada hak di bidang perekonomi pasal 33. Yang kesembilan ada hak fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara pasal 34 ayat 1. Selanjutnya pada dokumen kedua itu ada Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau bisa disebut dengan RIS.
Dan list ini mengenai jaminan pemajuan hak asasi manusia, di antaranya adalah yang pertama, hak diakui sebagai person oleh Undang-Undang Pasal 7 Ayat 1. Yang kedua ada hak persamaan di hadapan hukum Pasal 7 Ayat 2. Yang ketiga ada hak persamaan perlindungan menentang diskriminasi Pasal 7 Ayat 3. Yang keempat ada hak bantuan hukum Pasal 7 Ayat 4. Yang kelima ada hak atas keamanan personal Pasal 8. Yang keenam ada hak atas kebebasan bergerak Pasal 9 Ayat 1. Yang ketujuh ada hak untuk meninggalkan negeri Pasal 9 Ayat 2. Yang kedelapan ada hak untuk tidak diperbudak Pasal 10. Yang kesembilan ada hak mendapatkan proses hukum Pasal 11. Dan yang terakhir ada hak untuk tidak dianiaya Pasal 12. Muatan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Sementara 1950. Materi hak asasi manusia salah satunya pernah tercantum di dalam Undang-Undang Sementara 1950. Salah satu perubahan konstitusi adalah disahkannya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang menjadi dasar konstitusi Indonesia melalui ketetapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. Pasca berlakunya Konstitusi RIS hasil konferensi meja bundar yang berlaku sejak tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950 terdiri atas 6 bagian dan 43 pasal dengan ketentuan hak asasi manusia diatur pada bagian 5 hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia dari mulai pasal 7 sampai dengan pasal 33. Pemerintah juga memiliki kewajiban dasar konstitusional yang diatur pada bagian 6 asas-asas dasar, pasal 35 sampai pasal 43. Muatan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Sementara 1950 setidaknya ada sekitar 27 hak yang diakui oleh konstitusi yang termuat dalam 31 pasal. Muatan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 pasca amandemen. Jadi pengaturan mengenai hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 yaitu bahwa antara hak dan kewajiban warga negara adalah seimbang. Kebebasan hak asasi manusia terhadap manusia lain yang dibatasi oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Hak asasi manusia di Indonesia bersumber dari Pancasila, maka harus ada sesuai dengan falsafah pada Pancasila. Reformasi memberikan perubahan mengenai peraturan hak asasi manusia di Indonesia. Hal ini terlihat pada awalnya Undang-Undang Dasar 1945 hanya memuat 71 butir, kini menjadi 199 butir ketentuan. Dampak dari amandemen menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Meskipun pada tahun pertama reformasi ditandai oleh konflik horizontal seperti Ambon, Poso, dan Kalimantan, di mana pelanggaran hak asasi dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat sendiri.